Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari eh, laporan tugas topik 1 keamanan cyber, praktikum keamanan cyber. Kenalkan, nama saya Syifa Bella Suratinoyo. Dan saya Mikael Manopo. Dan saya Indri Kolam. Oke, baik. Langsung saja kita akan memulai demo saat ini. Dipersilakan untuk Mikel. Oke, karena buat satu itu kita mendownload VirtualBox. Di sini kami sudah mempunyai VirtualBox. Kita langsung saja ke part di mana memasukkan mesin OVA-nya. Sini kita import file OVA-nya. Oke, di sini saya mau konfigurasinya 2 GB. Dan CPU saya mau 2 CPU. Di sini kita centang generate new Mac. Oke, finish. Oke, bisa dilihat sini. uh, VirtualBox-nya kita sudah mempunyai mesin baru yang bernama CyberOps Workstation. Mari kita start VirtualBox ini. Oke, kita di sini memiliki masalah jaringan. Kita menggunakan adalah bit adapter, MediaTek. Ini kita masuk dengan password CyberOps. Selanjutnya, nah, ya. Tampilkan desktop, ini tampilan desktop, aplikasi terminal ini, aplikasi pengelola file ini, pengaman web ini, nah, gitu. Alat pencarian berkas ini, direktur utama pengguna saat ini. Ya, ini direktur utama. Letakkan aplikasi yang ada di dalam menu CyberOps. Sini kita punya, di sini ada aplikasi Python yang bernama Idle. Ada aplikasi Skype. Skype dan juga Wireshark. Saya ketemu apa ya? Yang mana? Sumber sekarang. Oke. Dan langkah selanjutnya kita buka aplikasi terminal emulator, klik IP address. Oh. Di sini kita buka terminal, klik IP address, dan mengecek alamat IP yang dimiliki mesin kita. Mesin kita memiliki alamat IP 172.16.31 dengan prefix 255. Temukan dan luncurkan aplikasi pengaman web dapat Anda menavigasikan mesin-mesin Anda. Oke, melanjutkan video sebelumnya. Di sini di bagian C, kami disuruh ditemukan dan luncurkan aplikasi pengaman web. Dapatkah Anda menavigasi ke mesin pencari favorit Anda? Jadi kita buka web, ke Google.
mesin pencari favorit saya Google. Dan sini bisa dilihat kita bisa berhasil membuka Google. Ya, di sini bisa. Dan selanjutnya di step keempat, mematikan VM. Setelah selesai menggunakan, kita dapat mematikan VM dengan menyimpan status VM. Menutup VM menggunakan GUI. Dari menu file kontak virtual, pilih tutup. Dari menu file VirtualBox, kita pilih close. Nah, dan di sini kita centang save dan mesin state. Terus oke. Oke, bisa dilihat di sini mesinnya mati dan state dari mesinnya disimpan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kita masuk di lab 2 dengan studi kasus keamanan cyber dengan tujuan meneliti dan menganalisis insiden keamanan cyber dengan latar belakang dan skenario yang sudah ada. Dan di sini task 1 diminta untuk melakukan pencarian serangan cyber yang berdampak besar. Di sini dari 4 pilihan kami memilih pilihan yang pertama yaitu pelanggaran keamanan Home Depot. Jadi bisa dilihat di sini ada artikel yang sudah kami cari dalam Firefox di CyberOps. Dan untuk task 2, tulis analisis tentang serangan cyber. Di mana pertanyaan pertama, siapa saja korban serangan tersebut? Korban dari serangan keamanan Home Depot adalah sekitar 56 juta pelanggan yang berbelanja di toko tersebut, di mana informasi kartu kredit mereka dicuri. Untuk pertanyaan kedua, teknologi dan alat apa yang digunakan dalam serangan itu? Teknologi dan alat yang digunakan oleh para penyerang yaitu yang pertama ada credential vendor, yang kedua ada malware custom, yang ketiga ada eksploitasi kerentanan Windows. Sehingga dari 3 teknik tersebut, penyerang berhasil mencuri data dari sekitar 56 juta kartu kredit dan debit pelanggan. Pertanyaan ketiga, kapan serangan terjadi dalam kurungan? Serangan terjadi antara 10 April 2014 hingga 13 September 2014 ketika peretas berhasil mengakses jaringan Home Depot dengan menggunakan kredensial milik salah satu vendor. Mereka menyebarkan malware yang dirancang khusus untuk mencuri informasi kartu pembayaran. Pertanyaan keempat, sistem apa yang menjadi sasaran? Sistem yang menjadi sasaran adalah sistem Point of Sale atau POS Home Depot yang merupakan titik lemah dalam keamanan mereka. Pertanyaan kelima, apa motivasi para penyerang dalam kasus ini? Apa yang ingin mereka capai? Motivasi para penyerang dalam kasus ini adalah untuk mencuri data kartu kredit dan informasi pembayaran pelanggan dengan tujuan mendapatkan keuntungan finansial dari penjualan data tersebut di pasar gelap. Pertanyaan yang keenam, atau yang terakhir, apa hasil serangannya? Hasil dari serangan ini termasuk pencurian data kartu kredit dari jutaan pelanggan yang mengakibatkan kerugian finansial bagi Home Depot dan hilangnya kepercayaan pelanggan. Perusahaan mengeluarkan biaya besar untuk memperbaiki keamanan dan menyelesaikan litigasi terkait kebocoran data tersebut, termasuk biaya hingga 198 juta sebelum pajak US dollar. Selanjutnya kita masuk pada lab 3, di mana lab 3 ini mempelajari detail serangan dengan tujuan untuk meneliti dan menganalisis kerentanan aplikasi IoT dengan latar belakang dan skenario yang sudah ada. Dan di sini kami melakukan pencarian kerentanan aplikasi IoT. Sini kami memilih artikel ancaman keamanan IoT Business Insider. Jadi artikel yang kami dapat pada Firefox CyberOps yaitu sebagai berikut. Dengan step pertama, apa kerentanannya? Kerentanan pada perangkat IoT mencangkup keamanan bawaan yang lemah, seperti penggunaan kata sandi default yang mudah ditebak dan kurangnya pembaruan perangkat lunak. Banyak perangkat tidak dilengkapi dengan langkah-langkah keamanan yang memadai, sehingga mudah dieksploitasi oleh peretas.
Step 2, siapa yang mungkin memanfaatkannya? Jelaskan. Peretas dan penjahat cyber adalah pihak yang mungkin memanfaatkan kerentanan ini. Mereka dapat mengeksploitasi celah keamanan untuk mencuri data pribadi, meluncurkan serangan DDoS, atau mengambil alih perangkat untuk tujuan jahat seperti spionase atau penipuan. Step ketiga, mengapa kerentanan itu ada? Kerentanan itu ada karena banyak produsen perangkat IoT mengabaikan aspek keamanan dalam tahap desain, lebih fokus pada biaya dan waktu pengembangan. Selain itu, kurangnya kesadaran pengguna tentang pentingnya keamanan dan pembaruan juga kontribusi pada masalah ini. Step keempat atau pertanyaan yang terakhir, apa yang dapat dilakukan untuk membatasi kerentanan? Untuk membatasi kerentanan, langkah-langkah yang dapat diambil termasuk menggunakan kata sandi yang kuat dan unik, menerapkan pembaruan perangkat lunak secara berkala, serta meningkatkan kesadaran pengguna tentang pentingnya keamanan. Selain itu, pengembangan standar keamanan universal untuk perangkat IoT juga sangat diperlukan. Selanjutnya kita masuk pada lab 4 yang akan dibawakan oleh Syifa. Oke, baik, kita langsung saja pada lab keempat, yaitu memvisualisasikan Black Hat. Jadi di sini tujuannya untuk meneliti dan menganalisis insiden keamanan cyber dan yang memiliki latar belakang pada tahun 2016. Diperkirakan bisnis mengalami kerugian sebesar 400 juta dolar setiap tahun akibat kejahatan dunia maya. Pemerintah, bisnis, dan pengguna individu semakin menjadi target serangan dunia maya dan insiden keamanan dunia maya semakin umum terjadi. Di lab ini kita akan membuat 3 penyerang cyber hipotesis masing-masing dengan organisasi, serangan, dan metode bagi organisasi untuk mencegah atau mengurangi serangan. Nah, langsung saja kita pada cyber hipotesis yang pertama, yaitu kebocoran data BPJS Ketenagakerjaan pada 2023. Nah, di sini kita membuka artikelnya. Pada tahun 2023, Jorka, seorang hacker yang kerap membocorkan data pribadi melalui platform Branch Forums, itu menyerang data BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian organisasi kelompok yang menjadi sasaran penyerang yaitu lembaga pemerintah yang mengelola data peserta jaminan sosial tenaga kerja. Apa motif penyerangnya? Yaitu motif Jorka adalah finansial dengan tujuan menjual data pribadi yang dicuri kepada pihak lain di dark web. Lalu, metode serangan apa yang digunakan? Jorka diduga mengeksploitasi kerentanan pada application programming interface atau API untuk mendapatkan akses ke data sensitif. Lalu, apa target dan kerentanan yang digunakan terhadap bisnis tersebut? Yaitu targetnya adalah sistem database BPJS dengan kerentanan pada pengelolaan API yang tidak aman. Lalu, bagaimana serangan ini dapat dicegah atau dikurangi? Yaitu dengan meningkatkan keamanan API dengan autentikasi dan enkripsi data. Yang kedua, melakukan audit keamanan secara berkala atau mendeteksi celah sistem. Dan yang terakhir, menggunakan firewall aplikasi web untuk memantau akses mencurigakan. Lalu ke kasus yang selanjutnya, yaitu kebocoran data KPU pada tahun 2023. Siapa penyerangnya? Yaitu Jimbo, hacker anonim yang aktif di forum Branch Forums dan mengklaim memiliki akses ke data KPU. Organisasi kelompok apa yang menjadi sasaran penyerangnya? Yaitu KPU, lembaga pemerintahan yang mengelola data pemilih tetap atau DPT. Dan apa motif penyerangnya? Yaitu motif Jimbo adalah finansial dengan menjual data DPT sebanyak 204 juta kepada pembeli di dark web seharga 7.400 US dollar, sekitar 1,2 miliar rupiah. Dan metode serangan apa yang digunakan? Jimbo menggunakan metode phishing, social engineering, atau malware untuk mendapatkan akses login admin ke sistem sidalih KPU. Apa target dan kerentanan yang digunakan terhadap bisnis tersebut? Targetnya adalah sistem informasi pemilih atau KPU dengan kerentanan berupa akses admin yang tidak dilindungi dengan baik dan kurangnya pengamanan kredensial pengguna.
Dan bagaimana serangan ini dapat dicegah atau dikurangi? Yang pertama-tama kita akan mengaktifkan autentikasi 2 aktor untuk semua akun admin di sistem Sidalih. Kemudian kita memperketat pengelolaan kredensial pengguna dengan enskripsi atau rotasi kata sandi secara berkala. Dan yang terakhir, melakukan simulasi serangan phishing untuk meningkatkan kesadaran keamanan cyber di kalangan staf KPU. Dan studi kasus yang terakhir yaitu kasus yang terakhir yaitu kebocoran data My IndiHome pada tahun 2023. Siapa yang menyerangnya? Sekali lagi, Jorka, hacker yang mengklaim memiliki akses ke server Telkom Indonesia dan membocorkan data pengguna aplikasi My IndiHome. Organisasi kelompok apa yang menjadi sasaran penyerang? Organisasi My IndiHome atau aplikasi milik PT Telkom Indonesia untuk pengguna layanan internet IndiHome. Apa motif penyerangnya? Motifnya yaitu finansial dengan menjual 35 juta data pengguna My IndiHome seharga 5.000 US dollar, sekitar 75 juta rupiah. Metode serangan apa yang digunakan? Jorka diduga mendapatkan akses langsung ke server database internal Telkom Indonesia melalui eksploitasi kerentanan sistem atau kredensial pengguna yang bocor sebelumnya. Lalu apa target dan kerentanan yang digunakan terhadap bisnis tersebut? Targetnya adalah database internal Telkom Indonesia dengan kerentanan berupa kurangnya proteksi terhadap akses server, lemahnya pengelolaan aktivitas pengguna aplikasi My IndiHome. Dan yang terakhir, bagaimana serangan ini dapat dicegah atau dikurangi? Yang pertama, kita dapat memperkuat keamanan server database dengan enskripsi dan segmentasi jaringan internal, lalu melakukan audit keamanan sistem secara berkala untuk mendeteksi potensi celah keamanan lebih awal. Dan yang terakhir, menggunakan solusi deteksi intrusi berbasis AI untuk memantau aktivitas mencurigakan pada server internal Telkom Indonesia. Oke, selanjutnya kita masuk ke lab 5, yaitu menjadi pembela. Tujuannya teliti dan analisis apa yang diperlukan untuk menjadi pembela jaringan. Latar belakang di dunia yang berpusat pada teknologi saat ini, sering dengan semakin terhubungnya dunia, keamanannya pun semakin berkurang. Keamanan cyber merupakan salah satu profesi yang paling cepat berkembang dan diminati. Individu di bidang ini melakukan berbagai macam pekerjaan termasuk tidak terbatas pada konsultasi, investigasi, dan layanan manajemen program untuk mengurangi resiko melalui sumber internal dan eksternal. Oke, kita langsung saja pada step pertama, yaitu melakukan pencarian sertifikasi. Di sini, gunakan mesin pencarian favorit Anda untuk melakukan penelusuran terhadap sertifikasi yang paling populer. Yang saya ketahui di sini sertifikasi yang paling populer itu Certified Information System Security Professional atau CISSP. Yang kedua, Certified Ethical Hacker atau CEH. Yang ketiga, Certified Information System Auditor atau CISA. Yang keempat, CompTIA Security Plus. Dan yang terakhir, Certified Information Security Manager atau CISM. Yang kedua, pilih 3 sertifikasi dari daftar di atas dan berikan detail lebih lanjut di bawah ini tentang persyaratan sertifikasi pengetahuan yang diperoleh, misalnya spesifik vendor atau netral, jumlah ujian untuk mendapatkan sertifikasi, persyaratan ujian, topik yang dibahas, dan lain-lainnya. Yang pertama, saya mengambil Certified Information System Security Professional atau CISSP. Dia memiliki netral vendor, memiliki 1 ujian, dan persyaratan ujian itu 5 tahun pengalaman kerja penuh waktu di 2 atau lebih dari 8 domain CISSP. Lalu topik yang dibahas di sini keamanan dan manajemen risiko, keamanan aset, keamanan teknik, keamanan komunikasi dan jaringan, identitas dan manajemen akses, penilaian dan pengujian keamanan, operasi keamanan, dan yang terakhir keamanan pengembangan perangkat lunak. Lalu yang kedua yaitu Certified Ethical Hacker atau CEH, yaitu dia memiliki netral vendor, memiliki 1 ujian, lalu persyaratan ujiannya yaitu 2 tahun pengalaman kerja di bidang keamanan informasi atau menghadiri pelatihan resmi
EH Council. Lalu yang terakhir, topik yang dibahas pengujian penetrasi, teknik peretasan, keamanan jaringan, serangan aplikasi web, serangan nirkabel, dan kriptografi. Dan yang terakhir yaitu sertifikat CompTIA Security Plus yang memiliki nilai vendor, jumlah ujiannya hanya 1, dan persyaratan ujian tidak ada persyaratan formal, tetapi disarankan memiliki 2 tahun pengalaman kerja di bidang IT dengan fokus pada keamanan. Dan yang terakhir, topik yang dibahas yaitu ancaman serangan dan kerentanan, arsitektur dan desain, implementasi, operasi, dan respon insiden, tata kelola resiko dan kepatuhan. Yang kedua, kita masuk pada step kedua, yaitu selidiki posisi yang tersedia di dalam bidang keamanan cyber. Di sini saya sudah membuka Indeed.com. Di Indeed.com itu terdapat 14 job yang tersedia di dalam 2 minggu terakhir. Lalu berapa kisaran gaji untuk 10 posisi teratas, yaitu yang sudah saya cari tahu, terdapat posisi senior technical engineer atau solution architect pre-sale yang mendapatkan gaji 13 juta sampai 25 juta per bulan. Lalu ada information security dan data protection officer yang memiliki gaji sekitar 6 juta sampai 13 juta per bulan. Lalu apa kualifikasi paling umum yang dibutuhkan oleh pemberi kerja? Nah, di sini terdapat pendidikan minimal S1 dalam bidang IT, ilmu komputer atau bidang terkait, S2 menjadi nilai tambah, lalu pengalaman minimal 1-3 tahun di IT security, data protection atau pen testing. Diutamakan dari sektor IT. Fresh graduate dipertimbangkan untuk beberapa posisi. Lalu yang terakhir, keahlian teknis, kita diharuskan untuk mengetahui teknis keamanan jaringan dan sistem yang kita bisa mengelola firewall, network security, authentication, sistem, log management, dan endpoint security. Lalu kita diharuskan menguasai keamanan data, bisa menggunakan data loss prevention, encryption, masking, and labeling untuk melindungi data. Yang ketiga, keamanan aplikasi dan cloud. Kita harus memahami secure programming, database security, cloud security. Lalu yang keempat, standar dan kepatuhan. Kita harus familiar dengan ISO 27001, ITIL, dan regulasi keamanan lainnya. Dan yang terakhir, pengujian keamanan. Kita harus berpengalaman dalam vulnerability assessment dan penetration testing atau VAPT untuk mengidentifikasi celah keamanan. Lalu sertifikasi industri apa yang dibutuhkan oleh para pemberi kerja ini? Biasanya mereka itu opsional tetapi mendapatkan nilai plus. Mereka biasanya membutuhkan sertifikasi CISSP, CEH, CISA, CompTIA Security Plus, dan lain-lainnya. Lalu apakah ada sertifikasi yang sesuai dengan tercantum pada langkah 1? Tentunya ada. Bisa lihat di sini. Lalu selidiki sumber daya daring yang memungkinkan Anda menguji keterampilan peretasan Anda secara legal. Alat-alat ini memungkinkan seseorang pemula dengan pengalaman keamanan cyber yang terbatas untuk mengasah keterampilan pengujian penetrasi mereka. Nah, seperti Google Gruyere eksploitasi dan pertahanan aplikasi web. Google Gruyere ini platform yang dirancang oleh Google untuk mengajarkan eksploitasi dan pertahanan aplikasi web. Ada juga Over the Wire yang menyediakan permainan dan tantangan untuk mempelajari keamanan sistem dan konsep program. Dan ada juga Hack the Box, platform online yang memungkinkan Anda untuk menguji dan meningkatkan keterampilan pengujian penetrasi Anda melalui tantangan yang realistis. Dan yang terakhir, terdapat Try Hack Me yang menyediakan lab interaktif dan ruang belajar untuk mempelajari berbagai aspek keamanan cyber. Oke, itu saja. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau tindakan. Terima kasih.